Nah, ini juga hal yang sangat underrated karena banyak orang berpikir bahwa kalau gue itu mau jadi orang yang berbeda, maka gue harus punya ide yang berbeda. Yep. Nah, gue bisa bilang bahwa ide itu bagus, tapi nggak cukup kalau lu nggak bisa execute. Kalau ketemu orang-orang yang mau S2, pertanyaannya adalah, gimana ya cara gue dapat beasiswa ini? Gimana cara gue bisa keterima di univ ini? Right? Jadi langsung udah ke taktikal. Padahal pertanyaannya adalah, apa yang bikin lo mau dapetin S2 gitu? Yep. Justru ya, kalau lo diketawain sama orang karena misalnya lo gagal, kemungkinan besar itu adalah orang-orang yang nggak mau lo impress anyway. Karena kalau itu adalah orang yang juga keluar dari zona nyaman mereka nggak akan mungkin menghujat lo. Mereka akan lebih fokusnya kayak, gila semangat ya, gue tahu rasanya gimana keluar dari comfort zone lo untuk melakukan hal yang lo nggak suka. Jadi kita udah menjawab 5 pertanyaan most Oke. common questions dari ChatGPT. Thanks to ChatGPT, thanks to teknologi. Dan nextnya ini hal yang menarik juga untuk kita bahas, yaitu Kak Vicario ini kan kalau yang aku baca banyak di X, di Instagram dan lain-lain, itu kan sangat suka sharing basically tadi satu tentang karir, dan kedua yang aku lihat sering banget sharing tentang tips-tips. Dan kemarin kita ngobrol-ngobrol chit-chat kayak sebenarnya Kak Vicario ini lagi developing core skills gitu ya, kira-kira yang mungkin nanti either mau dibawain di Vicarious Learning Academy atau mungkin di Career Buddy, mungkin aku one day akan dapat ininya, newsletternya gitu ya. Dan tapi sebenarnya ini tuh berhubungan ternyata masuk ke salah satu most common questions juga di usia 20-an. Which is pertanyaannya itu adalah sebenarnya kayak what skills should I focus on developing to be competitive in the job market. Dan menurut aku ini sesuai dengan yang sekarang Kak Vicario lagi develop gitu ya. Aku di spill gitu ya. Dan kayaknya kan di spill dulu nih di sini gitu. Boleh kayak dong. Apa sih skills gitu yang mostly lagi Kak Vicario tuh ini udah riset gitu ya cukup lama gitu. Apa aja core skills yang penting untuk dipunyai teman-teman di usia 20-an supaya bisa kompetitif di job market gitu, di kerjaan gitu. Nah, ketika kita ngomongin skills ya, rata-rata conversation tentang skills yang perlu dikembangin itu menurut gue revolve around hard skills. Makanya kalau lo ngeliat bootcamp digital marketing, software engineering, data analysis, dan kawan-kawannya. Gue mesti bilang hard skill itu penting. Karena biasanya itu yang bikin lo bisa melakukan pekerjaannya to begin with. Biarpun kayak tadi misalnya di awal gue cerita bahwa kita meng-hire software engineer yang suka belajar, tapi pada akhirnya karena lo harus jadi software engineer, lo harus punya basic computer science. Lo harus bisa actually ngoding. Sama juga ketika misalnya nge-hire orang digital marketing, ya tetap perlu orang yang bisa melakukan pekerjaan digital marketing. Right? The problem with hanya belajar hard skill adalah lo seperti menjadi robot 2.0, alias lo bisa mengerjakan pekerjaannya, tapi kalau lo nggak bisa berpikir dengan cermat, lo akhirnya juga akan tergantikan. Karena artinya ya lo akan mengeksekusi hal yang sama-sama terus. Sedangkan kalau kita ngomongin dampak ke bisnis atau ke organisasi, kan organisasi berubah-berubah terus ya. Sehingga bahkan cara kita melakukan marketing pun atau melakukan software engineering pun bakal berbeda. Kebayang gak lo sebagai seorang marketer gitu, lo nge-hire orang yang misalnya jago banget untuk ngelakuin performance marketing pakai ads. Terus ya udah dia cuma bisa itu aja. Terus misalnya lu tiba-tiba lagi ganti direction, mau fokusnya lebih di organik. Terus orang ini kayak, oh gue gak tahu, gue cuma taunya performance marketing. Tapi bandingin sama orang-orang yang kayak, oke, fine, gue akan figure out role baru gue seperti apa dan gue akan belajar. Right? Nah jadi hard skill penting, tapi ada skill-skill yang juga gak kalah penting. Nah apa aja skill ini? Nah gue namain skill ini tuh solid skills. Right? Karena skill ini yang membuat kita itu solid, membuat kita itu tangguh di pekerjaan kita. Nah solid ini sebenarnya singkatan. Right? Dari 5 bagian. Strategic thinking, operational excellence, learning agility, influential communication, dan digital mindfulness. Strategic thinking tentang gimana kita bisa berpikir strategis. Ketika kita melihat masalah, kita nggak langsung lompat ke solusinya, tapi kita paham dulu masalahnya apa sih, baru kita cari tahu solusinya. Karena kan seringkali ketika kita ada masalah, aduh bisnis sepi nih, udah langsung marketing aja. Bentar, masalahnya apa dulu? Jangan-jangan produk kita kurang bagus, jangan-jangan lokasi tokonya kurang pas, jangan-jangan marketnya lagi jelek, jangan-jangan preferensi customer berubah. Jadi marketing is probably can be the answer, tapi bukan the only answer. Nah berpikir strategis itu kita bisa ngelihat situasinya dan baru kita bisa memberikan solusi kepada permasalahan yang ada. Dan ini adalah skills yang sangat dicari sama managers dan leaders
Karena mereka butuh brain power dari teman-teman semua yang muda-muda, yang kreatif untuk bisa berkontribusi dan bisa menjadi thought partner mereka. Yep. Nah sayangnya kita nggak dibiasakan untuk berpikir strategis. Kita terbiasanya untuk menghafal, menghitung rumus. Jadi kayak kita nggak terbiasa nih. Jadi itu menurut gue skill yang akan sangat kepake. Karena once lo bisa berpikir strategis, lo akan gampang banget untuk ganti domain dari satu domain ke domain yang lain. Saat ini dengan skill berpikir strategis, gue bisa nge-serve klien yang berbeda-beda. Ada yang dari media, dari consumer goods, dari tech. Ya karena ada skill strategic thinking itu yang sangat transferable. Skill kedua adalah operational excellence. Yep. Operational excellence itu artinya kita itu bisa mengeksekusi sebuah ide dengan baik. Nah, ini juga hal yang sangat underrated. Karena banyak orang berpikir bahwa kalau gue itu mau jadi orang yang berbeda, maka gue harus punya ide yang berbeda. Yep. Nah, gue bisa bilang bahwa ide itu bagus, tapi gak cukup kalau lo gak bisa execute. Even tadi dari contoh yang lo bilang, lo juga bisa menjadi tangan kanan buat bos lo karena lo bisa membantu untuk mengexecute. Yep. Lo jadi partner yang reliable. Itu untuk alasan itulah kenapa Tim Cook yang merupakan sarjana teknik industri dan backgroundnya operations bisa dipilih menggantikan Steve Jobs yang super duper kreatif. Karena dia sejago itu untuk manage operations dan memastikan supply chainnya Apple tuh bisa berjalan dengan baik. Yep. Karena jadi buat teman-teman di sini yang ngerasa minder kalau lo bukan orang yang kreatif, you can be a good operator dan ngebantu orang-orang visioner to make their dream happen. Yep. Right? Itu operational excellence. 3 adalah learning agility, alias kita memiliki ketangkasan dalam belajar. Okay. Karena belajar itu bukan cuma sekedar lo baca buku atau ngikutin jurusan kuliah, tapi lo fokus untuk ngelihat dari masalah apa yang gue hadapin, gue harus tumbuh menjadi orang yang seperti apa supaya gue bisa solve permasalahan itu. Yep. Right? Itulah gimana orang-orang tuh bisa belajar dari pekerjaan mereka sehari-hari. Yep. Orang-orang bisa menjadi CEO yang bagus, yes, dari like a training atau dari ada kuliah tentang itu. Tapi kalau gue tanya nih ke CEO-CEO yang berhasil, gue yakin itu karena mereka ada kesempatan, mereka lompat ke role CEO dan setelah itu mereka mengembangkan diri mereka. Antara mereka tanya ke mentor, mereka ikut program, tapi mereka jam dulu untuk melakukan action supaya kita punya sense of urgency yang besar. Yep. Jadi kayak lo misalnya lo di marketing, bayangin kalau misalnya lo gak kerja di marketing tapi lo harus belajar marketing, urgensi lo mungkin akan lebih rendah dibanding kalau oh wow sekarang gue megang marketing jadi gue mesti make sure kayak gue update terus dengan tren marketing, right? Jadi learning agility itu bukan hanya sekadar lo baca, tapi lo lompat ke kesempatan dan lo ngembangin diri lo along the way. Keempat, influential communication. Ini seru banget karena banyak orang berpikir kalau kita mau jadi orang yang berpengaruh, itu artinya kita harus punya jabatan. Yep. Kita harus punya posisi yang tinggi. Tapi sebenarnya kalau lo menguasai gimana caranya untuk memahami orang, terus menyesuaikan gaya bicara lu dengan orang, lu sebenarnya bisa mempengaruhi orang lain. Mempengaruhinya of course dengan cara yang penuh integritas ya. Dan bentuk-bentuknya seperti apa? Ya tadi, misalnya dengan manage atasan kita, kita bisa juga melakukan personal branding di media sosial, atau kita juga bisa kerja sama orang-orang baru. Nah jadi jangan sampai kita itu terkungkung dengan mindset bahwa oh ini gue nih introvert dan gue tuh gak bisa untuk menginfluence orang lain. Karena big part of influential communication adalah kita observe dulu orangnya sehingga kita tuh paham orang kayak gini tuh cocoknya pendekatan yang seperti apa. Yep. And finally digital mindfulness adalah kesadaran kita untuk menggunakan digital atau teknologi sehingga kita bisa membuat hidup kita tuh lebih produktif. Right? Nah jadi misalnya dengan menggunakan ChatGPT misalnya atau dengan menggunakan Notion atau teknologi lainnya sehingga kita itu bisa fokus untuk melakukan hal yang hanya bisa dilakukan manusia dan memberikan dan berteman dengan teknologi untuk hal-hal yang mereka lebih jago untuk mereka lakukan. Yep. Nah, itulah 5 solid skills yang menurut gue akan sangat ngebantu lo dimanapun lo berada. Dan bonus poinnya itu juga sangat applicable di kehidupan pribadi. Yep. Right? Solid kepakai dalam kehidupan pribadi gimana? Lo berpikir strategis, lo harus beli rumah atau lo sewa rumah. Right? Ketika lo lagi mau mengumpulkan dana darurat, lo akan gimana nih mengatur supaya lo tuh disiplin dari si operational excellence-nya. Ketika lo misalnya jadi orang tua pertama kali, atau lo misalnya punya pasangan yang unfortunately sakit, lo harus belajar hal baru, right? Terus ketika lo mau nego sama pasangan lo, atau sama mertua, atau sama orang tua, lo belajar influential communication. Yep. Dan terakhir kalau misalnya rumahnya pengen dibikin lebih smart, atau gue ngeliat juga orang-orang di luar sana yang kayak suami istri mereka pengen ngedate tapi gak pengen ninggalin babynya, mereka bisa masih bisa pasang kamera. Itu kan juga tentang menggunakan teknologi. Jadi solid skills ini kepake both in professional life dan juga in personal life.
Dan ini sesuatu yang lagi pengen banget gue share ke lebih banyak orang. Karena yang lebih banyak kelihatan tuh kayak hard skills. Padahal ini skills yang kayak menjadi basis untuk bikin orang itu bisa solid di kerjaan dan di kehidupannya sehari-hari. Oke. Menarik. Ini pasti biasanya audiens kita tuh suka komen tuh kayak, aku catat banyak banget sampai 2 halaman gitu. Menurut aku pasti di episode ini kalian nyatat lebih banyak lagi. Aku boleh gak sih Kak kayak ada follow up question. Ini kan 5 hal ini menurut aku, satu aku setuju banget gitu sebagai orang yang baru sih, aku baru kerja 4 tahun gitu. Tapi aku ngeliat kayak ini bener hal yang menarik banget. Cuman yang banyak jadi pertanyaan adalah orang-orang tuh suka bingung kayak how to get there. Maksudnya gimana caranya dia bisa jadi strategic thinker, gimana caranya dia bisa doing influential communication. Jadi aku mau mencoba mengupas per poinnya itu kayak basically apa yang kita teman-teman di usia 20-an tuh kayak bisa lakuin gitu. Boleh. Yang pertama adalah tadi kita ngomongin si strategic thinking. Gimana caranya apa kita bisa berpikir secara strategis. Yang pertama mungkin menurutku teman-teman akan ada pertanyaan di dalam benaknya kayak apa yang membedakan berpikir biasa sama si berpikir strategis itu. Kayak apakah itu dari segi levelnya, scope-nya lebih luas. Terus habis itu sama kayak yang kedua mungkin sekalian pertanyaannya kayak thought process step by step untuk bisa akhirnya berpikir strategis tuh seperti apa? Oke. Jadi kalau kita ngomongin berpikir strategis sama berpikir biasa sebenarnya menurut gue overlapnya memang gede banget. Biarpun kalau misalnya mungkin mau gue simplify, intinya kalau lo berpikir itu akan memudahkan lo juga untuk bisa berpikir strategis. Biarpun ini kedengarannya simple ya, tapi sadar gak sadar tuh kita makin kesini makin dibikin jarang mikir. Misalnya kalau kita ngelihat media yang isinya sangat sensasional, kita langsung ke-trigger buat kesel, kita ke-trigger buat marah. Sebenarnya ketika di momen kayak gitu tuh kita gak mikir. Dan kita langsung membuat reaksi yang mungkin nanti kita sesali. Right? Jadi kita perlu mulai membiasakan untuk berpikir terlebih dahulu. Nah, the problem adalah emang ada yang pernah ngajarinnya gimana caranya tuh berpikir. Nah, makanya untuk memudahkan itu gue menyarankan ada yang namanya berpikir strategis. Alias kita mulai dengan menentukan dulu nih permasalahan apa atau tujuan apa yang ingin kita capai. Right, itu step pertamanya. Dan yang kedua adalah baru kita memilih kira-kira ada alternatif apa yang bisa membawa kita ke sana. Dan barulah yang ketiga kita memprioritaskan dari alternatif yang ada pilihan apa yang kita ambil. Gue ambil satu contoh yang sangat umur 20-an, yaitu adalah gue perlu S2 atau enggak. Right? That's the one of the hottest question yang sering ditanyain. Right? Gue sering banget kalau ketemu orang-orang yang mau S2, pertanyaannya adalah, gimana ya cara gue dapat beasiswa ini? Gimana cara gue bisa keterima di univ ini? Right? Jadi langsung udah ke tactical. Padahal pertanyaannya adalah, apa yang bikin lo mau dapetin S2 gitu? Right? Jadi ketika ditanya pertanyaan itu, menurut gue kadang-kadang orang juga udah bisa, oh iya karena gue pengen belajar, bla 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 gitu. Tapi biasanya gue kejar lagi, lah kan kalau lo mau belajar itu lo gak harus ngambil S2 kan. Lo kan bisa belajar dari online course, lo bisa belajar dari mentoring, lo juga bisa dapetin industry experience. Kenapa lo harusnya belajar dari online course, kenapa lo harusnya ngambil S2? Tuh. Biasanya kayak gitu setelah gue gali-gali, antara satu lagi pengen career break, atau yang kedua adalah karena gue gak dari kampus ternama, gue pengen S2 gue tuh dari kampus yang ternama. Which is sebenarnya kalau gue tangkep, itu lebih ke gimana gue bisa lebih confident, gimana gue bisa lebih meningkatkan kredibilitas gue di mata orang lain. Nah kalau dilihat dari situ kan sebenarnya masalahnya bukan mau S2 atau enggak. Tapi lebih ke gimana cara gue meningkatkan kredibilitas. Betul. Alternatifnya ya bisa S2, bisa bangun bisnis, bisa kerja, bisa personal branding, bisa join di komunitas, cara kan banyak. Nah, the problem adalah mungkin karena kita terlalu fixated, kita langsung kepikirannya S2. Karena mungkin S2 itu udah didoktrin sama orang tua, udah sesuatu yang kelihatannya keren. Padahal mungkin ada cara lain selain S2 yang lebih efektif untuk mencapai tujuan kita tersebut. Nah itulah yang kita pikirin setelah kita dapat alternatif itu, kira-kira dari alternatif yang ada, mana yang sebaiknya kita pilih. Karena S2, biarpun bagus ya, kita bisa belajar, dan kita dapat gelar, tapi ada trade off-nya. Trade off-nya adalah pertama, 1 atau 2 tahun mungkin kita gak dapat income. Tapi kan Fik, ada orang yang S2-nya sambil kerja. Nah itu biasanya keren banget orang-orang kayak gitu. Karena gue gak kebayang sih waktunya bakal tersitanya seperti apa gitu. Tapi dan again kalau misalnya buat lo itu hal yang penting ya gak apa-apa. By all means ya go for it. Right? Tapi kalau misalnya ternyata yang lo cari bisa di solve tanpa S2. Ya berarti kan sebenarnya lo bisa dong untuk melakukan hal-hal itu. Right? Ya kayak misalnya salah satunya di konteks gue gitu. Banyak orang yang suka nanya, lo mau S2 gak gitu. Gue sih sementara belum kepikiran mau S2. Karena cara gue membangun kredibilitas gue adalah dengan gue mencari klien, gue add value ke klien gue banyak bikin konten di sosial media, di situ gue menunjukkan gue memiliki keahlian di bidang itu.
Even beberapa klien gue gak pernah nanya gue punya sertifikat apa. Ya buat mereka kalau gue bisa solve problem mereka, ya mereka gak hire gue gitu. Right, so there are multiple ways. Yep. Nah itu kalau gue tarik esensinya adalah berpikir strategis. Sebenarnya tujuannya tuh apa yang pengen gue capai. Sama juga, kalau orang bilang, pokoknya gue gak mau lagi jadi budak korporat gitu. Kenapa lu gak mau jadi budak korporat? Ya karena gue tuh gak mau disuruh-suruh sama orang. Oke. Terus lu mau jadi apa? Gue mau jadi pebisnis. Emang kalau jadi pebisnis lu gak akan disuruh-suruh lagi sama orang. Bukannya lu akan punya klien, lu akan punya customer. To some extent kan lu akan disuruh-suruh juga sama mereka. Yep. Right? Jadi kalau misalnya kayak tadi, problemnya adalah, gue gak suka disuruh-suruh sama orang. Nah mungkin yang perlu tanyain adalah, kayak gimana caranya supaya gue nih bisa lebih nyaman lagi nih untuk kerja kantoran. Nah jadi bahkan nge-reframe permasalahan jadi cara yang seperti itu akan ngebantu lo untuk come up dengan solusi yang berbeda. Itu cuma sayangnya kadang-kadang kita gak berpikir karena kita kebawa sama emosi. Right? Jadi itulah tips dari gue untuk bisa berpikir lebih strategis. Oke, kalian udah banyak kan catatannya? Oke, ini tadi yang pertama tentang berpikir strategis. Yang kedua adalah kita masuk ke yang O, which is kalau di sini kan operational excellence. Yeah. Tapi mungkin kalau yang aku tangkap dari penjelasannya tadi adalah intinya adalah gimana kita belajar sebagai operator sebenarnya. Nah, mungkin kalau case-nya di usia 20-an adalah menurut aku mungkin orang juga akan bertanya, satu, apa bedanya operator dan eksekutor? Karena basically kan sebenarnya ketika kita masuk entry level, mostly we are the executor. Kita adalah eksekutor yang yaudah kita dikasih kerjaan apa kita ngelakuin. Nah perbedaannya eksekutor dan operator ini apa sih gitu? Oke. Nah mau operator atau eksekutor, itu kadang-kadang orang tuh punya mindset bahwa ini tuh gak keren. Karena ini kerjanya kayak lo tuh disuruh-suruh gitu. Right? Itu justru yang menurut gue mindset yang perlu kita singkirkan. Bahwa kita tuh adalah seorang pesuruh. Sebenarnya enggak, karena tergantung positioning kita di operational excellence ini tuh seperti apa. Apakah kita tipenya adalah kita menunggu, kita dapat instruksi seperti apa, atau kita secara proaktif melihat apa nih strategi dari bos-bos gue atau orang di sekitar gue dan gimana gue bisa membantu to make it happen. Nggak banyak orang yang bisa mengutilize kemampuan mereka mengeksekusi simply karena mereka ngerasa kayak gue kan nggak punya ide bagus, bos-bos gue yang udah lebih pintar dari gue. Padahal mereka nggak tahu aja, banyak bos-bos yang punya ide yang bombastis, tapi karena mungkin mereka sibuk dan itu bukan core skill set mereka sebenarnya sangat butuh untuk dibantu. Betul. Right? Dan ketika dibantu, ada pilihan kalau lo cuma lebih kayak nunggu order aja dari mereka, atau lo secara aktif ngebantu mereka to make it happen. Nah, untuk lo menjadi seorang operator atau menjalankan operational excellence dengan baik, lo bisa menggunakan framework namanya GPS. Alias dari strategi yang ada, lo turunin lagi menjadi 3 bagian, itu goal, plan, dan system. Right, misalnya lo dapat instruksi atau bos lo bilang bahwa kita pengen banget untuk bisa menjadi market leader di industri kita gitu. Oke, mungkin arahannya seperti itu gitu. Mungkin kalau lo tipe yang kayak pasif, lo akan kayak, oke, terus gue harus ngelakuin apa bos biar gue bisa bantuin lo. Tapi kalau lo tipe operational excellence yang beneran excellent, lo akan nanya, oke, jadi market leader. Apa ya indikatornya kita itu bisa menjadi market leader? Apakah itu market share, ataukah itu revenue, ataukah bagian yang lain? Jadi kita tentuin dulu goalnya itu apa. Setelah kita tahu goalnya, kita turunin lagi plannya. Plan itu misalnya apa 3-5 step yang bisa kita ambil, yang bisa ngebawa kita lebih dekat dengan goal tersebut. Karena kan tadi kalau goalnya market share, kalau goalnya brand awareness, kalau goalnya revenue, itu kan akan membutuhkan plan yang berbeda-beda. Nah jadi kita ngebantu untuk mikirin apa nih langkah yang kita lakukan untuk ngebawa kita lebih dekat ke sana. Strategi-strategi apa yang perlu kita lakukan, apa kita perlu kerja sama vendor, apa kita perlu punya strategic partner, kalau marketing apakah kita maininnya organic atau misalnya kita maininnya paid, right? Different things, jadi punya plan. Dan yang ketiga adalah punya sistem. Karena untuk bisa memastikan bahwa eksekusi ini berjalan lancar dalam waktu yang lama, kita perlu punya sistem. Nah, sistem itu adalah sekumpulan hal yang kita taruh supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Let's say misalnya kalau tadi ya kita ngambil contohnya marketing, once kita udah ketemu nih formula yang bagus, sistem itu apa? Kita bikin SOP. Misalnya ternyata kalau kita bikin brand, harusnya kita punya brand guideline yang seperti ini. Kalau kita bikin konten kita step by stepnya seperti ini. Jadi nanti kalau misalnya kita nge-hire freelancer atau nge-hire orang baru, mereka udah tahu mereka harus ngerjain apa. Right? Terus juga misalnya sistem lain adalah kita bikin proses gimana cara kita untuk mereview konten. Konten kita ini harus direview dan kalau kita review metrik-metrik apa aja nih yang perlu kita review. Right? Jadi itu semua terdokumentasi sehingga ini kita bisa langsung lompat lagi nanti ke goal, plan dan sistem yang lainnya lagi.
gitu. Jadi stop untuk melihat kita sebagai seorang pesuruh yang bakal disuruh-suruh sama atasan kita, dan mulai untuk mengebantu atasan kita untuk menerjemahkan mimpinya dia jadi plan, jadi goal yang lebih clear, plan yang konkret dan sistem supaya ini semua bisa berjalan terus. Menarik. Karena menurut aku ini tadi pas dengerin jadi make sense gitu. Dulu tuh aku suka mikir gini, ini lucu sih cerita dikit. Dulu aku mikir kayak kenapa manajer tuh dibayar mahal ya. Dulu aku mikir kayak basically kan kerjaan mereka adalah nyuruh-nyuruh. Tapi ternyata setelah aku menjalankan dan now I'm the manager gitu. Aku kayak ternyata itu tadi benar. Ada gap antara bos yang kayak mikirnya tuh sangat di atas dan sangat besar sama teman-teman staff yang ya mereka basically nunggu executing gitu. Dan feeling this gap itu tadi dengan menurut aku ini tadi yang GPS dan si operational excellence ini menurut aku membantu untuk kita ada di posisi ini. Betul. Untuk feeling the gap supaya kayak karena menurut aku banyak banget gap antara atas sama bawah ini sih. Banget. Catat ya, operational excellence. Operational excellence. Yang ketiga, learning agility. Tapi kalau yang aku tangkap adalah poinnya adalah agile. Dan tadi menariknya adalah easy case-nya adalah kadang ini menurut aku relate. Kebanyakan orang terutama di usia 20-an adalah kita fokus gimana caranya kita siap dulu baru kita jump. Tapi kalau tadi yang aku dengar dari poin ini adalah gimana caranya kita jump dulu baru kita mengedit diri kita supaya kita tuh sesuai dengan apapun yang kita lompatin itu, apapun yang kita masukin itu gitu. So basically kayak mungkin tapi menurut aku banyak orang yang belum dapat deeper understanding tentang what it means untuk being agile gitu dan study case-nya tuh mostly seperti apa sih gitu. Oke. Nah jadi sebenarnya kalau buat belajar ya, kenapa sih banyak orang gak suka belajar? Simple, karena gak ada motivasinya. Right? Kayak ngapain kita belajar kalau kita gak ada alasan untuk kita belajar? Dulu kan mungkin kalau pas lagi kita SMA, kenapa mau belajar? Supaya lulus UAN. Right? Supaya kita keterima di kampus yang kita mau. Terus pas lagi kuliah juga supaya kita IP-nya bagus, supaya kita dapat kerja gitu. Kalau sekarang emang apa nih urgensinya kita itu untuk bisa belajar? Nah, kita perlu mulai untuk tahu dulu nih motivasi kita belajar tuh buat apa. Nah, biasanya kalau ngomongin motivasi ada 3 jenis motivasi. Ada motivasi eksternal, alias gue pengen dapat gaji yang lebih gede, atau gue pengen mendapat penghargaan. Atau motivasi internal, dimana gue tuh emang orangnya tuh suka belajar. Atau yang ketiga adalah gue nih sebenarnya nggak suka belajar, tapi ya udah deh gue belajar karena gue tahu ini akan ngebawa gue ke goal gue. Nah jadi mulai dengan motivasi itu. Nah the thing adalah motivasi itu kalau lo coba dapatkan dengan lo diem aja akan susah. Jadi makanya lo tuh perlu membuat motivasi itu punya sense of urgency dengan lo lompat ke dalam sebuah project. Karena begitu ada di project, ada deadline, ada deliverable, lo tuh kayak punya binatang atau punya orang di belakang lo yang ngejar-ngejarin lo, sehingga lo tuh mau gak mau lo harus larinya lebih kencang lagi supaya lo tuh gak kekejar sama yang ada di belakang lo. Nah jadi setelah lo punya motivasinya, lo lanjutin bantu dengan building momentum itu, dan caranya adalah dengan jump in ke dalam sebuah project. Nah project itu bisa dengan lo ngerjain project yang lebih susah yang ada di pekerjaan lo sekarang, atau lo bikin side project. Gue berani jamin kalau dulu gue gak lompat ke dunia sosial media dan nyoba bikin konten, sampai hari ini gue mungkin gak akan punya urgensi buat belajar sosial media marketing. Karena buat apa gue belajar itu? Tapi setelah gue nyoba, wah gila nih konten gue gak bagus-bagus nih performance-nya, mau gak mau gue jadi belajar. Betul. Waktu gue dulu kerja sama engineer juga, gue awal-awal kayak, mana mungkin kalau gue tiba-tiba out of the blue mau belajar tentang software engineering. Tapi gara-gara gue bekerja sama software engineer, gue jadi punya motivasi karena gue tidak mau terlihat bodoh di depan mereka. Right? Jadi biarpun motivasinya eksternal, tapi itu ngebantu gue untuk punya motivasi buat belajar. Right? Nah, dan enaknya kalau kita itu punya project, kita kan jadinya terpatok terhadap sebuah goal yang mau kita achieve. Nah, enaknya kalau kita terpaku sama goal yang mau kita achieve, kita jadinya lebih fleksibel untuk menentukan kira-kira kita perlu belajar skill apa supaya kita bisa mencapai goal tersebut. Right? Saya misalnya kayak lo bikin podcast gini gitu ya. Kan ada banyak yang perlu dipelajarin. Kayak perlu belajar tentang gimana asking the questions. Gimana juga belajar untuk nanti kayak di-uploadnya juga. Nge-marketingin podcast ini. Right? Kalau hal itu lo gak bikin podcast, mungkin lo kan jadi gak akan perlu dan gak akan mempelajari hal-hal seperti itu. Right? Dan karena lo fokusnya karena udah ada goalnya, kan jadi kita lebih fleksibel dan lebih agile. Kita mempelajari hal-hal yang membantu kita untuk mencapai hasil yang kita mau. Dan itu menurut gue poin yang penting, karena seringkali yang terjadi juga adalah a lot of people itu belajar bukan hal yang membawa mereka lebih dekat dengan goalnya, tapi belajar dengan hal-hal yang membuat mereka itu lebih nyaman.
Right? Misalnya kayak contohnya lo adalah seorang engineer. Terus misalnya lo pengen bikin sebuah bisnis. Tapi kalau misalnya lo melihat ini adalah, oh gue adalah seorang engineer dan gue pengen bikin bisnis, tapi gue nyamannya belajar engineering. Jadi gue akan belajar aja terus soal engineering, tapi malah gak menyentuh bagian bisnisnya. Right? Tapi kalau lo udah lompat ke bisnis, mau gak mau nanti lo akan dipaksa belajar karena ya lo perlu making it work. Oke. Intinya adalah, ini tapi menurut aku pasti teman-teman terjawab karena banyak hal, tadi balik lagi. Mostly adalah mereka ngerasa kayak, takut nyobain itu karena kan belum siap. At the end kalau misalnya nonton episode ini gitu, apalagi poin tadi terjawab bahwa ya emang lompat dulu baru nanti belajar gitu. Betul. Dan there's nothing wrong about it kan sebenarnya. Betul. Karena kebanyakan tuh ngerasa kayak, aduh tapi malu nanti kalau misalnya udah masuk ke situ tapi gak bisa apa-apa gitu. But at the end you will learn something gitu kan. Benar. Dan sebenarnya yang seru juga kalau ngomongin learning adalah pilih area yang dimana ada bagian yang lo udah bisa, tapi juga selalu ada bagian yang masih lo pelajarin. Gitu. Jadi even kayak gue aja sekarang, gue udah sering ngisi training di berbagai perusahaan. Tidak selalu ketika gue mendapat tawaran training itu gue fully bisa. Gue mungkin memenuhi kurang lebih 80% dari apa yang mereka cari. 20%-nya sambil gue ngerjain proyeknya sambil gue belajar. Dan itu ternyata hal yang sangat common. Gitu. Jadi kalau kita ngeliat orang yang kayak, wah dia mah udah keren, dia udah jadi CEO. Banyak kok CEO yang title-nya CEO, tapi sebenarnya secara day to day dia masih belajar untuk menjadi CEO. Dan itu hal yang sangat lumrah. Justru ya, kalau lo diketawain sama orang karena misalnya lo gagal, kemungkinan besar itu adalah orang-orang yang gak mau lo impress anyway. Karena kalau itu adalah orang yang juga keluar dari zona nyaman mereka gak akan mungkin menghujat lo. Mereka akan lebih fokusnya kayak, gila semangat ya, gue tahu rasanya gimana keluar dari comfort zone lo untuk melakukan hal yang lo gak suka. Jadi rata-rata kalau ada orang yang mengkritik lo karena jelek banget kontennya, lo gagal. Kemungkinan besar orang kayak gitu juga sebenarnya juga mereka juga takut untuk melakukannya. Dan orang-orang kayak gitu itu orang-orang yang mungkin perlu agak lo diskon lah opininya gitu. Karena mereka not belong in the same arena. Lo di arena, lo kasarnya kayak lo adalah seorang praktisi dan mereka adalah komentator, ngapain terlalu ngedengerin mereka gitu. Karena sesama praktisi gak akan menghujat lo. Karena kita semua tahu gitu betapa susahnya untuk melakukan hal yang baru ini. Jadi it's okay, making mistake tuh hal yang sangat common banget. Oke. Menarik. Ini kita lanjut ke poin keempat. Boleh. Influential communication. Menurutku ini banyak banget yang akan terbantu sama hal ini. Karena balik lagi, ini menurut aku satu hal yang belum common diomongin. Dan kedua, somehow menurut aku so far gitu, dari banyaknya perjalanan karir aku sampai sekarang gitu, dari awal magang sampai sekarang basically kayak the marketing director now I'm at gitu ya. Mostly menurut aku I owe it to this skill gitu. Karena somehow menurut aku balik lagi komunikasi. Mungkin sebenarnya apa yang aku komunikasikan, apa yang aku punya ya maksudnya sama aja gitu kayak orang lain gitu. Tapi when you have this at least skill untuk kayak I communicate to influence. Karena menurut aku beda komunikasi. Ya udah komunikasi ngomong sama I communicate to influence basically either my coworker atau even tadi my boss gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang hal-hal poin-poin yang ada di dalam tadi balik lagi skill mengkomunikasikan sesuatu untuk menginfluence gitu. Oke. Ada 3 bagian sih kalau kita ngomongin communicate to influence. Number 1 adalah memahami dulu lawan bicara lo itu siapa. Dan yang kedua adalah lo merencanakan komunikasinya. Dan yang ketiga baru lo penyampaiannya. Jadi banyak orang mengira bahwa influential communication itu hanya belong kepada orang-orang yang karismatik, yang sangat ekstrovert, yang jago public speaking. Padahal itu gak selalu. Justru kadang-kadang orang-orang yang jago di dalam hal-hal tersebut itu lemahnya di poin pertama. Karena dia gak fokus untuk mengobserve dan memahami dulu lawan bicaranya. Gue even pernah datang ke sebuah sales training. Terus di sales training itu pengajarnya orangnya zen banget kayak Buddha gitu. Sampai kita tuh kaget. Kita kira kayak yang datang tuh bakal orang yang kayak wah ayo kita beli produk ini dan segala macam gitu. Tapi ternyata ini orang sales yang paling jago. Karena dia fokusnya observe dulu. Kayak lawan bicara gue ini maunya apa. Apa yang dia cari. Gaya komunikasinya seperti apa. Gimana gue bisa bantu dia. Right? Baru setelah itu dia membuat perencanaan. Oke, kalau lawan bicara gue ini sukanya hal seperti ini hal yang dia cari. Maka gimana caranya gue membuat penawaran gue atau produk gue ini bisa sesuai dengan kebutuhan dia. Barulah yang ketiga, dia mengkomunikasikan even dengan cara yang sesuai. Karena kan ada orang yang misalnya jauh lebih suka pendekatannya lebih personal. Right? Jadi kalau misalnya lo datang ke dia langsung bawa presentation PowerPoint, orang malah ngerasa apaan sih kok ini kayaknya cold banget.
Tapi mungkin dia tipenya lebih sukanya di-convince adalah kita delivery-nya itu lagi sambil makan. Tapi ada orang lain yang sangat profesional, harus semuanya berdasarkan dengan data. Ya udah, kita komunikasinya berdasarkan dengan data. Atau ada yang mungkin lebih kayak ke silau, butuhnya adalah kalau lu gak punya gelar atau lu gak dari kampus ternama, gue gak mau ngomong sama lo. Ada juga yang kayak begitu. Nah jadi dengan kita paham, sebenarnya lawan bicara kita ini orangnya seperti apa, preferensinya seperti apa, dan kita membuat strategi untuk bisa cocok ngobrol sama orang seperti itu. Jadi justru kuncinya tuh dari empatinya, bukan dari kemampuan komunikasinya. Menarik. Jadi kuncinya malah di observe-nya dulu. Iya. Dan sebenarnya setelah kita mengobserve, dan if we observe closely, maksudnya close enough dan deep enough, somehow kita jadi tahu komunikasi seperti apa yang matters untuk dia, dan ketika itu matters untuk dia, dia akhirnya terinfluence gitu. Betul. Dan kalau dari observasi itu kita ngelihat kayaknya produk yang kita jual, ide yang kita jual, atau bahkan CV yang mau kita jual gak masuk, ya kita gak maju dulu. Karena ngapain kita tawarin kalau kita belum ngelihat bahwa ini tuh punya kesempatan buat masuk. Itulah yang bikin gue kadang-kadang tuh suka males kalau misalnya gue tiba-tiba dapet DM dari sales, ya. Dia bahkan gak tahu gue butuhnya apa, tiba-tiba langsung nawarin produknya gitu. Maksud gue kayak, ya ampun ini kayaknya udah message-nya kalengan, yang kayak dia kayak tinggal copy paste ganti nama, biarpun kadang-kadang bahkan namanya tuh lupa diganti. Jadi kayak lah kok bukan nama gue yang ditulis di sini gitu. Tapi dia gak spend time untuk memahami dulu, gue ini orangnya kayak gimana, terus kayak apa yang gue cari, apakah ini tuh relevan atau tidak gitu. Jadi kayak sayang banget, justru kayak kalau itu memang barang yang gue cari, gue dengan senang hati kok. Please sell these things to me. Kalau emang itu yang gue cari, tapi kalau itu enggak ya jangan dijual kayak begitu. Gitu. Jadi menurut gue, specifically gue juga pengen banget teman-teman di sini yang mungkin punya keantian terhadap sales atau agen asuransi, to stop thinking bahwa pekerjaan kayak gitu tuh tidak mulia atau kayak menyebalkan gitu. Gue hanya merasa bahwa pekerjaan itu mungkin punya stereotip yang negatif. Padahal sebenarnya lu bisa banget kok untuk menjalankan profesi itu dengan cara yang sesuai dengan value-value dan kepribadian yang lo punya gitu. Gue baru banget nge-coach salah satu klien gue, dia itu lagi belajar untuk mendevelop influence-nya dia, tapi pendekatannya adalah pendekatan personal. Karena dia tipe yang kayak justru bagus banget empatinya, kayak cocok untuk ngobrol one on one. Tapi mungkin buat public speaking tuh bukan forte-nya dia. So jadi kalau lo bukan tipe yang karismatik or public speaker, bukan berarti lo gak punya kesempatan untuk bisa menjadi orang yang influential. Selama lo tuh tahu teknik-tekniknya. Oke. Menarik. Ini kita lanjut ke yang terakhir. Tentang D, yaitu digital mindfulness. Di poin digital mindfulness ini yang aku tangkap adalah basically dalam hal yang kita kerjakan. Apalagi ini kita konteksnya ngomongin karir gitu ya. Sebenarnya kan yang dilakukan banyak banget. Tapi thanks to teknologi gitu ya. Thanks to ya semua teknologi yang ada dan digital ini gitu. Sebenarnya ada beberapa hal yang bisa dilakukan sama ya kita maksudnya pakai tadi aplikasi sempat dimensionnya gitu. Ada yang bisa kita lakukan sendiri gitu. Nah mungkin pertama yang mau ditanyakan adalah gimana kita bisa membagi gitu ya kayak which part yang kayak kita lakukan dengan bantuan teknologi sama which part yang bisa kita lakukan. Dan kedua how to utilize digital ini ibaratnya gak cuman make tapi kita pakai tuh buat utilize kita punya output misalnya kalau awalnya kita punya output 1 dengan digital ini bisa jadi 3 gitu. Gimana sih caranya gitu? Nah, digital mindfulness ini sebenarnya besar banget kaitannya dengan strategic thinking. Kita mulai dulu dengan tujuan apa yang pengen kita capai. Dan apakah cara untuk mencapai tujuan tersebut itu akan best serve dengan menggunakan teknologi. Nah caranya untuk tahu itu adalah dengan paham sebenarnya teknologi itu tuh bisa melakukan apa sih yang sebenarnya lebih dari yang bisa dilakukan oleh human. Karena sebenarnya banyak orang kan mikir bahwa wah teknologi ini musuhnya manusia nih. Karena teknologi akan menggantikan manusia. Menurut gue sih enggak. Dan bahkan kalaupun iya justru kita harusnya sangat bersyukur. Karena jadi ada hal-hal yang mungkin membosankan dan kita gak suka lakuin yang kira-kira bisa kita outsource ke teknologi. Nah jadi step 1 adalah tahu dulu sebenarnya tujuan kita apa nih yang mau kita capai. Dan yang kedua adalah kita mesti paham juga teknologi itu bisanya melakukan apa. Ya kayak misalnya dengan ChatGPT paling simple. Ya kan ChatGPT udah ada bisa ngebantu kita untuk berpikir. Even sekarang kalau misalnya kita subscribe ke yang 4.0 juga udah bisa mulai buat narik-narik data. Udah bisa kita googling. Terus juga bisa buat merangkum artikel dan kawan-kawan. Dengan kita tahu mereka bisa apa itu jadinya kita bisa punya imajinasi. Kita tuh bisa membuat partnership seperti apa sama mereka.
Which is related dengan learning agility. Karena kadang-kadang kita udah kayak, gue nih orangnya gaptek, gak mau AI, nanti bahaya. Jadi sebelum kita udah nutup diri kita cari tahu dulu nih, kira-kira teknologi ini tuh akan punya kemampuan-kemampuan yang seperti apa. Right? Karena kalau kita nggak tahu, ya gimana kita mau menggunakan mereka. Yep. Ya kan, kayak misalnya juga kita merasa bahwa kayaknya gue nih kalau sekarang mau take notes-nya pakai kertas aja gitu. Padahal kan sebenarnya lu bisa menggunakan Notion, Evernote, atau Google Doc supaya ingatan lo tuh nggak digunakan untuk menghafalkan terlalu banyak hal, tapi lo bisa menggunakan teknologi karena teknologi lebih bagus untuk mengingat daripada kita, manusia gitu. Dan barulah yang ketiga, kita bikin aturan sebenarnya kita mau meng-engage teknologi itu caranya dengan seperti apa. Nah, one of the example adalah social media. Karena social media itu menurut gue membuat polarisasi yang cukup besar ya. Ada orang yang suka banget, ada orang yang gak suka banget. Yep. Menurut gue kuncinya adalah social media itu, instead of kita diperbudak sama social media, tapi kita yang menjadikan social media sebagai jalan untuk mendapatkan tujuan kita. For example, untuk social media gue punya tujuan yang berbeda. Kayak misalnya di Instagram specifically, gue sering banget bukain DM. Karena Instagram adalah cara gue untuk bisa maintain connection dengan teman-teman gue yang gak terlalu deket. Tapi mereka update story. Dan itu bisa jadi ya early conversation starter. Nah itu di networking ada istilahnya namanya weak ties. Jadi orang yang bukan di inner circle kita, bukan orang yang kita ketemu sehari-hari, tapi orang yang cukup jauh di luar sana. Tapi biasanya dari situ kita kadang-kadang bisa dapat insight-insight menarik. Taunya misalnya ternyata gue terkonek beberapa kali sama teman SMP gue. Dulu cuma kita tahu kenal selewatnya doang. Tapi ternyata sekarang dia sama-sama suka baca buku personal development. Atau sekarang ada yang lagi jalanin bisnis. Kan kita jadi bisa connect ya. Gara-gara itu. Jadi instead of gue merasa gue diperbudak sama sosial media. Gara-gara gue misalnya kayak keseringan nonton reels atau segala macem. Tapi fokus gue lebih kayak gue pengen menggunakan sosial media sebagai alat gue untuk membangun relationship sama orang-orang yang gak deket sama gue. Jadi gue menggunakan itu dengan tujuan seperti itu. Nah sayangnya kita saat ini lebih banyak untuk pasif, kita buka sosial media dan kita menunggu kita dikasih makan konten apa, tanpa kita proaktif untuk mendefinisikan apa yang mau kita cari dari sosial media tersebut. Oke. Intinya adalah tadi balik lagi mirip-mirip sama berpikir strategis, kita cari dulu kita butuhnya apa. Betul. Dan teknologi ini tuh basically bisa kasih kita apa. Betul, gitu ya. betul. Oke, udah selesai kita bahas si solid ini, ada 5 skills ini. Yeah. I think teman-teman pasti punya banyak banget catatan at this point gitu, karena aku tadi juga nyatet banyak gitu ya. Thank you so much Kak Vicario. Terakhir sebelum kita tutup, karena sebenarnya kita udah hampir 2 jam syuting, tidak terasa ya. Gile 2 jam, mantap. Mungkin untuk penutup nih Kak Vicario, salah satu yang paling banyak ditanyain gitu ya sama teman-teman usia 20-an adalah, tadi menurut aku di-mention juga sama Kak Vicario bahwa salah satu cara kita belajar yang sebenarnya mudah gitu ya, dan kita bisa lakukan basically setiap hari adalah sebenarnya membaca buku. Yeah. Dan sebenarnya aku tertarik sih untuk tahu kayak kalau Kak Vicario sendiri gitu bisa merekomendasikan ke teman-teman di usia 20-an, terutama mungkin di sini konteksnya adalah teman-teman usia 20-an nih clueless as in kayak sebenarnya karir itu kan mereka clueless sama karir karena basically mereka sedang mencari tahu apa sih yang mau kita lakukan di usia 20-an, teman-teman umur 20-an. Jadi apa sih buku yang menurut Kak Vicario itu menarik untuk dibaca gitu sama teman-teman usia 20-an? Oke. Sebenarnya ada banyak. Dan kayak mengcover hal yang berbeda-beda. Tapi kalau gue bisa rekomend satu sesuai dengan apa yang lo bilang tadi, buku itu judulnya Designing Your Life. Jadi buku itu ditulis sama Bill Burnett dan Dave Evans. Mereka adalah profesor di Stanford. Dan mereka itu menggunakan prinsipal design thinking untuk mendesain hidup lo. Karena mereka adalah dosen, mereka ngelihat kok anak-anak Stanford dari US ketika mereka mau lulus tuh mereka clueless banget. Mereka mau ngapain untuk setelah mereka lulus. Terus jadinya mereka mikir kayak, oh kita kan dari design school nih, kita kan bisa ngajarin design thinking buat bikin produk dan segala macam. Gimana kalau kita ngajarin juga design thinking supaya teman-teman ini bisa menggunakan prinsipal yang sama di dalam mendesain kehidupan. Right? Nah jadi gue baca buku itu di tahun 2018. Dan dari buku itu gue banyak dapet insight sih tentang hidup seperti apa yang mau gue bangun. Karena exercise yang ada di bab 1 aja tentang mendefinisikan tentang apa view lu tentang kehidupan dan apa view lu tentang pekerjaan. Dan lo lihat apa irisan antara hidup dan pekerjaan yang lo mau. Terus kayak di chapter berikutnya dia ada tools namanya Good Time Journal. Basically lo menjurnal waktu lo, terus lo ngeliat aktivitas apa yang memberikan lo energi, aktivitas apa yang draining your energy.
Terus ada satu chapter di belakang namanya Odyssey Plan, which basically kita tuh diajak brainstorming, kira-kira ada beberapa career path yang mungkin kita lakukan. Misalnya kita fokus plan A adalah, ya udah kalau kita grow di karir kita yang sekarang. Plan B adalah something yang completely different. Plan C itu mungkin something yang lebih eksploratif lagi. Jadi kita tuh diajak buat berimajinasi, kira-kira ada potensi karir apa lagi yang bisa kita explore dengan adanya pemikiran-pemikiran yang lebih eksploratif. Nah jadi buku itu tuh memantik gue untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Karena kan seringkali kalau kita mungkin dengerin advice dari orang-orang di sekitar kita, itu kan kita instead of kita eksploratif, kita malah langsung diarahin. Woi cari yang duitnya banyak, cari yang perusahaannya besar, cari yang sesuai dengan passion lo. Sedangkan kalau ini justru kayak kita diajak untuk mengeksplorasi, untuk melihat kira-kira ada opportunity apa, baru setelah itu kita kerucutin. Nah itu yang bikin kita connect dengan diri kita sendiri, kita bisa explore yang ada di luar sana, dan akhirnya kita bisa decide mana yang cocok buat kita. So gue highly recommend, dan dia ada buku lanjutannya, namanya Designing Your Work Life. Jadi itu spesifik ngebahasnya tentang karir. Jadi kalau misalnya memang specifically mau tentang karir, bisa Designing Your Work Life, itu adalah sambungan dari Designing Your Life. Gitu. Apakah bacanya harus barengan? Maksudnya baca untuk yang work life harus baca yang Designing Your Life dulu? Enggak juga sih. Oh enggak ya, terpisah? Itu terpisah. Cuma gue akan rekomen mendingan baca Designing Your Life dulu karena itu beneran ngasih gambaran makronya tentang kehidupan. Baru yang Designing Your Work Life itu yang lebih ke pekerjaan. Tapi even yang Designing Your Work Life itu juga bisa aja kalau lo memang lagi punya specific career problem. Misalnya kayak ada satu chapter ngomongnya don't resign, redesign. Jadi kalau lo gak betah sama pekerjaan lo, instead of lo langsung resign, coba lo redesign pekerjaan lo. Jadi redesign itu bisa macam-macam, bisa dengan kayak lo mengintroduce pekerjaan yang lo suka, aktivitas yang lo suka di pekerjaan lo. Atau lo punya side hustle, atau lo internal transfer, right? Atau barulah pilihan terakhir lo beneran cabut dan lo membuat karir yang berbeda. Nah, jadi dia tuh beneran mengajarkan mindsetnya designer ya, yang kayak kita lo memikirkan berbagai skenario. Designing Your Life dan Designing Your Work Life. Betul. Oh, gue boleh nambah fun fact tentang buku itu. Jadi buku itu meaningful banget buat gue. Tapi yang menarik dari buku itu adalah, itu buku yang direkomend sama istri gue dulu ketika kita masih PDKT. Itu lucunya tuh di situ. Jadi kayak gue waktu itu lagi PDKT ke si cewek ini, yang saat itu ya masih temen ya. Terus pas lagi kita PDKT, kita ngobrol. Terus ya salah satu pertanyaan gue tanyain ya, nah mungkin ini can be another subject. Kalau kita lagi, kalau gue waktu itu PDKT adalah lo suka baca buku apa, terus suka belajar apa gitu. Nah terus dia waktu itu ngerekomen, dia habis baca buku Designing Your Life dan menurut dia itu bukunya bagus. Terus gue yang kayak pengen mengimpress dong ya, jadi kayak gue akhirnya baca buku itu. Biar ada bahan obrolan. Bener, gue baca buku itu biar ada bahan obrolan. Dan juga kayak menunjukkan kayak gue baca nih bukunya gitu. Padahal pada saat itu ya at any given time gue selalu punya 10 atau 20 buku yang pengen gue baca. Jadi gue selalu struggle kan mana yang harus gue prioritasin. Cuma karena itu waktu gue lagi PDKT ya udah deh gue baca aja buku itu gitu. Dan akhirnya sampai jadi salah satu buku paling memorable ya. Jadi salah satu buku paling memorable buat gue. Di luar itu juga memorable karena alasan itu. Dan yang menariknya adalah, and this is also the power of social media. Setahun yang lalu gue ketemu sama penulisnya. Oh ya? Ya. Karena penulisnya lagi datang ke Singapura. Terus waktu itu tuh kejadiannya adalah karena Designing Your Life itu kan awalnya dari Amerika. Mereka lagi baru bikin Designing Your Life Institute di Singapura. Dan waktu gue ngeliat siapa nih direkturnya adalah orang Singapura. Gue DM aja iseng. Kayak wah seru banget ada Designing Your Life di Stories Asia gitu. Terus dari situ ternyata orangnya lumayan nanggepin. Terus akhirnya kita ngobrol. Terus one day dia bilang si authornya nih mau datang nih. Mau gak lo dinner sama dia? Ya mau lah gitu. Jadi gue akhirnya dinner sama dia. Gue bawa buku-buku gue. Ditandatanganin sama dia. Tapi yang paling deg-degan adalah gue actually pernah nulis summary buku itu di Medium gue. Jadi gue bilang, gue tuh udah baca buku dan gue nulis summary-nya. Terus gue kasih lihat handphone gue dan dia baca. Wah gila sih rasanya kayak gue men-summarize buku. Terus ini kayak penulisnya tuh kayak ngeliat yang kayak, bagus juga. Oke gue setuju. Terus gue kayak, wow gitu. Jadi kayak full circle banget. Dan gue cerita juga ke dia the story of gimana gue mengimpress pada saat itu teman gue yang akhirnya sekarang jadi istri gue. Dengan gue membaca bukunya dia. Gitu. So there is like an entire story about that. Tapi aside from that, menurut gue buku itu emang buku yang menarik banget buat dibaca. Berawal dari PDKT sampai jauh ketemu autornya langsung. Bener. Who knows? Right? Who knows?
Oke, it's been a very long conversation, tapi aku enjoy banget. Salah satu hal yang aku impressed banget dari tadi adalah menurut aku api dan semangatnya Kak Vicario tuh dari awal syuting sampai ini sekarang udah 2 jam kemudian masih sama loh. Jadi tidak terlihat capek sama sekali. Jadi thank you so much Kak Vicario. Welcome. For me personally dan I think untuk teman-teman yang nonton really daging lah kalau kata orang-orang itu kan apa kayak daging banget bahasannya gitu. Menurut aku banyak banget yang bisa dipelajari dan gak cuma dipelajari menurut aku bisa diimplementasikan karena I think really practicals skillsnya. So thank you so much sekali lagi. Kalau misalnya teman-teman mau connect lebih lanjut, mau belajar lebih lanjut dari Kak Vicario bisa ada di mana aja sih Kak akun-akun di berbagai sosial medianya? Jadi gue ada di semua sosial media. Kalau mau yang karir banget bisa ke LinkedIn gue. Nama gue Vicario Reynaldo di situ. Kalau mau yang gabungan antara self dev itu ada di X, bisa di Vicario Reynaldo. Terus kalau mau tahu personal life gue biasanya bisa ke Instagram, Vicario Reynaldo juga namanya. Oke, thank you so much Kak Vicario sekali lagi. Really happy to have you here. Buat teman-teman semua, thank you juga yang udah nonton sampai habis karena ini pasti jadi episode harusnya at least part 2 ini 1 jam sendiri gitu. Berarti kalau sampai di poin ini berarti kalian keren, kalian udah catat semuanya. Thank you so much juga udah selalu nonton. Jangan lupa kalau misalnya teman-teman ada rekomendasi, ada saran kayak next bahas apa lagi, undang siapa lagi seperti biasa taruh aja di kolom komentar. Nanti akan jadi kerjaan tim dan aku untuk mendatangkan siapa speaker selanjutnya. Gitu. That's all for me dan that's all from dari Kak Vicario juga. Thank you so much dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.